Assalamualaikum. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, belajar seperti biasa. Semua hari ini apakah hadir? Hadir. Sehat semua? Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau ketua kelas untuk memimpin doa. Bagian tubuh. Pernah kalian melihat tumbuhan? Pernah. Pasti pernah ya. Karena di sekeliling kita banyak tumbuhan. Mengapa tumbuhan itu perlu disiram? Supaya tidak kering. Ya, supaya tidak kering. Supaya tidak mati. Kemudian setelah kalian melihat pohon, apakah kalian pernah melihat akarnya? Pernah. Ya, akar itu mempunyai manfaat, yaitu untuk menopang batang tumbuh-tumbuhan. Sebelum Ibu melanjutkan ke tema hari ini, kita akan melakukan pemanasan ya. Nah, supaya pikiran kita lebih fresh. Sekarang coba anak-anak berdiri sebentar. Ya, berdiri yang bagus. Nah, 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Ya, bagus. Tepuk tangan 1, 2, 3. Ya, ternyata betul semua. Tidak ada yang salah, berarti kita tidak ada silakan duduk kembali. Di sini tema kita adalah tentang bagian tumbuhan. Nanti Ibu akan membagikan kelompok, yaitu kita akan membuat 4 kelompok yang masing terdiri dari 4 orang ya. 4 orang. Dan satunya nanti menjadi ketuanya. Ya, kelompok sudah bagus. Di sini Ibu akan menampilkan pembelajaran kita, yaitu dengan video. Di sini kita adalah berada di posisi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada pembelajaran ini kita mempunyai tujuan, yaitu dengan mengamati gambar dan setelah berdiskusi, siswa menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dengan detail. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, kalian harus mampu menjelaskan fungsi. Yang pertama yaitu fungsi akar, fungsi batang, dan bunga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian paham? Ya. Ini adalah gambar 2 siswi. Di sini ada juga menunjukkan ada pohon, ada daun. Kemudian kalian memperhatikan sebentar tentang video.
Silakan diperhatikan. Baik. Di sini kalian barusan menonton video tentang bagian tumbuh-tumbuh. Tapi di sini Ibu akan menampilkan secara nyata tumbuhan dan akar. Nah, ini yang ingin Ibu tanyakan, ini apa namanya? Akar. Ya. Kemudian ini apa namanya? Buah. Ya, ini buah. Sedangkan yang ini apa namanya? Daun. Terima kasih. Berarti kalian sudah mengenal bagian tumbuhan. Selanjutnya ada teks. Silakan kalian membaca teks. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Yang paling mendasar adalah menyukai oksigen. Untuk kehidupan sehari-hari, seluruh makhluk hidup di bumi, setiap bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi dan manfaat bagi manusia. Kemudian kita lanjut. Di sini juga pada bagian tumbuhan memiliki akar seperti tadi yang Ibu nampakkan. Nah, ini akar. Apa fungsinya? Ada bagian akar tumbuhan yang umum terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Dia posisi akarnya ini berada di dalam tanah. Sehingga akar ini perlu disiram supaya untuk menutrisi masuknya air ke dalam tanah supaya pohonnya subur. Kemudian seperti pada tumbuhan kentang dan wortel, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan. Next, di sini kita bisa juga langsung melihat ini namanya akar. Kemudian kemudian buah. Kemudian ada bunga dan daun, yaitu dengan fungsi yang berbeda-beda. Setelah kalian membaca teks tadi, di sini ada soal. Nah, Ibu sediakan ini soal panas ketika kita membaca quote. Berarti sampaikan pendapatmu tentang tubuh. Jangan tubuh manusia, tapi tubuh melalui tulisan. Tulisanmu harus membuat pendapatmu tentang cerita. Boleh sekarang coba dipikirkan, menuliskan pendapatmu tentang tumbuhan. Boleh kalian nanti akan Ibu suruh membacakan hasil pendapatnya. Ya, sudah selesai? Coba dibacakan. Ada yang sudah selesai? Ya. Coba tunjuk tangan. Siapa yang mau jawab? Iya, baik. Dunia tidak hanya diisi oleh manusia, tapi ada juga tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti batangnya untuk membuat rumah. Iya, bagus. Ternyata pendapat dari teman kalian bahwa tumbuh-tumbuhan ini bisa bermanfaat untuk manusia. Lanjut. Rupanya ada satu lagi ini. Sampaikan pendapatmu tentang apa saja yang bisa kita manfaatkan dari tumbuhan. Yang pertama, bunga juga. Ya. Buah untuk apa? Apa manfaatnya? Yaitu untuk kita konsumsi. Kalau ini tadi buah apa yang Ibu kasih nampak? Lemon. Bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Sebelum kita lanjut, Ibu ada menyediakan berupa soal pilihan ganda. Nantinya soal ini akan berhubungan dengan LKPD kalian. Buka buku halaman 21. Soalnya tolong dikerjakan. Nanti setelah menjawab ini kita akan mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama.
Sudah selesai, tolong dikumpulkan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah ini, Ibu akan membagi LKPD yang akan kalian kerjakan berkelompok. Setelah ini, Ibu akan menjelaskan cara pengisian LKPD-nya. Perhatikan pada kertas masing-masing kelompok. Ya, yang pertama, cara pengisiannya adalah kalian harus membuat nama kelompok, nama ketua, dan nama anggotanya. Kemudian kalian di situ ada petunjuk LKPD. Ada semua? Ada. Setelah kalian membaca petunjuk LKPD, kalian langsung mengamati gambar. Mengamati gambar. Kemudian di situ ada beberapa kasus masalah yang harus kalian selesaikan. Kemudian nanti setelah selesai, perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan. Sekarang kalau tugasnya dikerjakan, mulai bekerja. Dibacakan, kemudian dituliskan jawabannya, karena nanti kalian akan mempertanggungjawabkan LKPD tersebut. Semua sudah selesai? Sudah. Di sini tugasnya diwakilkan oleh ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Coba kelompok B maju. Ya, silakan kelompok B untuk mempresentasikannya. Kemudian tumbuhan lainnya adalah akar, karena akar bisa menopang batang tumbuhan dengan baik. Akar juga bisa menyimpan cadangan makanan seperti singkong dan wortel. Akar tunggal dan akar serabut, bagian tumbuhan yang tumbuh ke pusat bumi. Carilah informasi tentang kedua akar tersebut, kemudian lengkapilah map berikut. Akar tunggal. Ya, sudah selesai? Ya. Ya. Terima kasih. Kita beri kepada kelompok B. Mari sama-sama kita aplauskan. Silakan kelompok B duduk kembali. Kemudian kita hari ini sama-sama juga mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran kita tentang bagian tumbuh-tumbuhan, yaitu bahwa pohon itu memiliki bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan. Kemudian setelah ini LKPD yang sudah dipresentasikan, masing-masing kelompok nanti akan mengumpulkan ke depan, tapi harus dengan lengkap. Apa sudah selesai semua? Sudah. Ya, jangan ada yang ketinggalan. Ya. Kemudian kita akan menuju ke refleksi, yaitu di mana Ibu akan memberi kalian kesempatan untuk menyampaikan perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira apakah kalian senang atau tidak? Jadi di sini Ibu akan
Di sini kalian nanti akan gambar seperti emoji. Seperti emoji. Jika kalian senang mengikuti pelajaran hari ini, kalian boleh menggambar stiker emoji dengan gambar tersenyum. Jika kalian tidak senang pada pembelajaran hari ini, kalian boleh menggambar emoji dengan cemberut. Tidak senang. Baik, ibu akan membagikannya. Ya, tolong ditempelkan. Kalau sudah, tolong ditempelkan ke depan. Giliran ya, satu-satu ditempelkan. Kembali sebelah sini. Ya, ternyata kawan kita senang ya. Terima kasih, ternyata hari ini kalian senang semua tentang pembelajaran kita bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah pembelajaran kita hari ini, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa dari hasil pembelajaran kita bisa memanfaatkan buah, batang, kemudian apa lagi? Ya, daun kadang-kadang bisa juga kita manfaatkan karena banyak daun yang bisa kita jadikan obat. Ya, obat. Ada pertanyaan dari sekian ibu paparkan? Dari sekian ibu jelaskan tadi ada pertanyaan? Enggak. Kalau enggak berarti sudah mengerti semua? Sudah. Kalau begitu, giliran ibu yang menanyakan. Ada gambar daun yang ingin ibu tanyakan. Proses apa saja yang terjadi pada daun? Ya, ya. Fotosintesis. Bagaimana terjadi fotosintesis? Prosesnya terjadi karena adanya matahari. Itu namanya proses fotosintesis. Ya, terima kasih. Mari jelaskan semua sudah mengerti tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian pembelajaran hari ini hampir kita sudahi. Untuk ke depan kita akan memasuki judul baru tentang perubahan hidup ya. Nanti ke depannya kita akan membahas tentang wujud benda dan sifatnya, kemudian benda padat, benda cair, kemudian ada benda gas. Itu adalah untuk melanjutkan kita di pelajaran akan datang. Sebelum kita masuk ke judul yang baru, ini sedikit pemanasan untuk pelajaran yang akan datang. Ada yang ingin menanyakan tentang misalnya ingin menanyakan mencair, contoh mencair dari es di kulkas. Es di kulkas kita ambil, kemudian kita letakkan di ruang hampa. Kita taruhkan di meja misalnya, apa yang akan terjadi pada nah, itu akan mencair. Kemudian kalau membeku contohnya dari air ya dibekukan. Bagaimana prosesnya? Ya, masukkan ke
Menguap. Menguap bagaimana? Kalian pernah memasak air ataupun memasak nasi? Nah, ketika nasinya sudah matang, kita buka tutupnya. Apa yang terjadi? Menguap. Ya, menguap. Itu namanya menguap. Akan keluar asap. Begitu juga kalau kita memanaskan air di atas kompor.